Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa ibu yang ibu hormati, ini akan ibu kirimkan video tentang sedikit materi tentang fikih jinayah seperti itu ya. Nanti ibu mengirim bukunya, kemudian kalian bisa membaca dan bisa juga sedikit melihat di isi video ini. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu fikih jinayah dan kenapa prodi hukum pidana Islam harus mempelajarinya, karena hukum pidana Islam, fikih jinayah merupakan pidana. Nah, fikih itu merupakan hukum, tempat pengambilan hukum bagi pidana kalau di dalam hukum Islam. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan, fikih jinayah itu merupakan hukum pidana Islam seperti itu ya. Jadi kenapa prodi hukum pidana Islam penting mempelajari ini? Karena ini adalah mata kuliah utama, mata kuliah prodi untuk dilalui oleh prodi hukum pidana, atau kita singkat HPI. Kemudian salah satunya nanti ada tentang hukum pidana. Nah, Bu, kenapa ada hukum pidana saja dan hukum pidana Islam? Karena hukum pidana yang ada di Indonesia itu berbeda dengan hukum pidana yang ada di dalam fikih jinayah atau hukum pidana Islam. Nah, perbedaan inilah yang nanti menjadi kita pelajari dan dan kekurangannya itu menjadi bahan kajian kita dalam menulis skripsi, dalam menulis jurnal dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat dulu fikih jinayah ini, pertama yang harus kita ketahui adalah tentang apa itu fikih dan apa itu syariah. Kenapa harus ada itu fikih dan syariah? Karena untuk menggali hukum ini sumbernya itu berdasar dari Al-Quran dan hadis serta ijma' sahabat dan ijtihad para ulama. Nah, ijtihad ulama ini juga banyak bentuknya, ada qiyas, ada ijma' ulama ya, kemudian ada Sa'un az-Zar'iyah, ada masalah mursalah dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang ibu akan membedakan apa itu fikih dan apa itu syariah. Nah, untuk syariah sendiri adalah syariah merupakan ketetapan Allah ya terhadap manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, baik itu dalam bentuk Al-Quran maupun hadis Nabi, dalam perbuatan, perkataan, dan takrirnya Nabi. Nah, takrirnya Nabi itu adalah diamnya Nabi, itu syariah. Sedangkan fikih adalah hasil ijtihad para ulama terhadap syariah atau terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis, baik itu pada tingkah laku Nabi, perkataan Nabi dan perbuatan Nabi maupun diamnya Nabi dan Al-Quran. Nah, posisi tingkat utamanya itu adalah Al-Quran, kemudian baru hadisnya Nabi. Kalau syariah tadi yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dalil-dalilnya seperti ayat-ayat Al-Quran, seperti hadis-hadis Nabi, seperti itu ya. Sementara kalau fikih itu hasil ijtihad. Bagaimana hasil ijtihad itu adalah kemampuan seorang mujtahid. Biasanya mujtahid itu adalah kriterianya orang yang mengerti hukum Islam seperti itu, yang menggali hukum syar'i di dalam Al-Quran dan hadis untuk kepentingan umatnya seperti itu, yang di dalam Al-Quran itu tidak terdapat secara eksplisit dan juga tidak terdapat secara eksplisit di dalam hadis. Nah, misalnya contohnya tindak pidana pengguna narkoba atau penjual narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang narkoba, tentang keharaman narkoba, ketidakbolehan narkoba seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran itu ada tentang ayat tentang khamar seperti itu. Nah, ilatnya diambil. Khamar itu memabukkan, menghilangkan akal seperti itu ya. Sehingga ayat yang ada di dalam Al-Quran tadi dijadikan ilat untuk menemukan hukum bagi
pengguna narkoba, pemakaian narkoba, orang yang menjual narkoba dan lain sebagainya. Nah, ilat yang diambil tadi itulah yang dilakukan oleh para mujtahid. Nah, jadi kalau ada yang hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan ada yang hukum digali dari Al-Qur'an tapi secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk membedakan kedua ini yang lebih singkat dan padat, kalau syariat itu adalah ketetapan Allah, yaitu bentuknya Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu nanti ada tingkatannya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukumnya, dan apa yang ada di dalam hadis, hukum-hukumnya. Sementara fikih itu adalah karya ijtihadnya manusia yang mau berijtihad, manusia yang menggali hukum di antara Al-Quran dan hadis untuk kebutuhan hukum pada masyarakat yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, tapi tetap dalilnya, sumber hukumnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi contohnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, misalnya yang memang secara implisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, cara pengambilannya adalah mencari ilat. Ilat itu adalah alasan, sebab, atau kesamaan yang bisa diambil dan dijadikan sebagai hukum. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sumber hukum pidana Islam. Nah, ada atau sumber hukum jinayah ya, atau fikih jinayah ini yang kita artikan sebagai hukum pidana Islam, seperti itu ya. Nah, sumber yang pertama itu Al-Quran, hadis, ijma itu adalah kesepakatan para sahabat, kalau sekarang kesepakatan para ulama. Kemudian ada kias. Nah, itu aturan jenjang yang pertamanya itu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian kias. Nah, apabila ada hukum di dalam Al-Quran, maka diambil Al-Quran terlebih dahulu. Bila tidak ada secara implisit ada di dalam hadis, maka diambil hadis. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, dijadikan ayat-ayat Al-Quran yang umum atau hadis-hadis Nabi yang umum, yang sahih, tapinya sahih itu benar adanya ya. Kemudian baru dilakukan ijma oleh para ulama. Ijma itu kesepakatan beramai-ramai oleh ulama, misalnya seluruh ulama Indonesia atau seluruh ulama Aceh, seperti itu ya, sepakat terhadap hukum yang dikeluarkan boleh. Nanti ijma ini sebenarnya tergantung kepada tempat di mananya. Tidak ada nanti ulama seluruh dunia, ada ulama suatu negara, ada ulama suatu daerah. Misalnya di Aceh, kita menerapkan syariat Islam di Aceh, kemudian hukum-hukum jinayahnya itu berasal dari hukum Islam, kemudian ulama mempunyai kesepakatan khusus untuk di Aceh, itu boleh juga, itu disebut dengan ijma. Yang penting ada kesepakatan para ulama yang kriterianya itu dia adalah mujtahid, seperti itu. Mujtahid itu adalah orang yang mampu, yang paham, yang mengerti dan bisa menggali tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita masuk kepada ruang lingkup hukum pidana Islam. Nah, yang paling penting, yang paling perlu kalian ketahui, hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum pidana yang ada di Indonesia. Kalau hukum di Indonesia itu membedakan antara hukum privat dan hukum publik, seperti itu ya. Kalau hukum publik itu masuk kepada hukum pidana, sedangkan hukum privat masuk kepada hukum perdata. Nah, di dalam hukum pidana Islam atau di dalam hukum Islam, tidak ada pembedaan ranah publik dan ranah privat. Kenapa? Karena semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, karena apa yang diturunkan Allah itu untuk umatnya semuanya, seperti itu ya. Tidak ada pembedaan bahwa ini ranah privat dan ini ranah publik. Nah, tapi nanti identifikasi privat ke publik itu bisa kita lihat dari boleh melihat kepada hukum positif yang ada di Indonesia. Misalnya ranah-ranah yang tidak mempunyai sanksi, yang tidak untuk publik, boleh kita masukkan kepada ranah privat. Tapi pada dasarnya di dalam hukum pidana itu tidak ada pembedaan publik dan privat, seperti itu ya. Semua masuk kepada hukum pidana. Di mana ruang lingkupnya itu ada dua kelompok besar. Yang pertama itu hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, misalnya tentang iman, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua, hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan,
yaitu munakahat. Munakahat itu kalau di dalam hukum Indonesia, hukum positif di Indonesia adalah itu hukum-hukum perdata misalnya. Kemudian wirasah, muamalah, kemudian jinayat, al-ahkam al-sultaniyah, syiar, dan muqsamat, seperti itu ya. Nanti kata-kata Islam ini kalian bisa baca di buku yang akan ibu kirim nanti, biar videonya ini tidak panjang penjelasannya. Nah, kita selanjutnya kita akan melihat tujuan dari pembentukan hukum Islam itu sendiri ya. Nanti kaitannya dengan hukum pidana Islam. Nah, bisa kita ketahui bahwa kalau di hukum positif di Indonesia, hukum itu ada karena untuk menjaga kedamaian, melakukan penertiban pada masyarakat ya, agar masyarakat bisa hidup damai dan tenang, seperti itu. Nah, sama halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam juga demikian, di mana hukum Islam itu pertama menjaga akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan, seperti itu ya. Nah, itu agar kelima unsur ini bisa terpenuhi ketika mereka hidup di dunia. Nah, satu lagi yang paling penting selain untuk kehidupan di dunia, tujuan dari hukum Islam ini juga adalah apa yang manusia kerjakan di dunia itu, hukum yang dia ikuti, hukum yang dia jadikan sebagai pedoman hidupnya juga berpengaruh terhadap ketika kehidupannya di akhirat nanti. Nah, kalau kita orang Islam, hukum itu bukan untuk dunia saja. Hukum dibuat untuk dunia itu membawa kita kepada akhirat kita, apakah kita mau ke surga atau kita mau ke neraka, seperti itu ya. Nah, itulah tujuannya.